ya cuman. Semester. Baiklah, kebetulan ini pengobatan yang diteliti adalah pengobatan Islami, sesuai dengan visi misi Unmu Jember ini, bahwa kalau bisa mengembangkan yang Islami. Cuma ini saya mau tanya secara umum. Yang pertama, apakah bisa yang namanya bekam itu untuk pengobatan kasus-kasus yang infeksi, misalkan hipertensi, atau yang sekarang ini corona, mungkin nggak itu untuk bisa membantu mengobati itu, termasuk mencegah stroke dan sebagainya. Ini pertanyaan dari masyarakat awam, kadang itu penting untuk dijawab dengan ilmiah, karena ini penting. Kemudian, itu yang pertama, semoga nanti bisa enak jawabannya. Yang kedua, seperti cita-cita Pak Wahyudi tadi, ingin Islamic medicine macam-macam. Kira-kira ini dari ranah pendidikan, apakah mungkin dari yang kita ketahui semua, ilmu ini dikembangkan menjadi sebuah prodi, misalkan prodi khusus bekam, terus dimasukkan di mana, sehingga yang selama ini kan ada seolah-olah bekam itu dianaktirikan seolah-olah di pandangan masyarakat ini. Sehingga kalau nanti ada prodi bekam, mungkin beda nanti konsep di masyarakat. Jadi sakit kemana? Bekam. Sekarang enggak sakit ke dokter. Sakit apapun ke dokter. Yang bekam itu seolah-olah hanya untuk, ya ini badan kesel semua, bekam. Nah, pemahaman semacam ini bagaimana caranya mengubah pola pikir Pak Wahyudi? Mungkin ini ada cara sehingga kita semua bisa paham dengan enak, sehingga tercapai cita-cita yang ada Islamic medicine ini. Saya kira dua itu aja pertanyaan dari saya. Monggo Pak Wahyudi. Sekian. Terima kasih Dr. Hanafi. Beliau selain sebagai Rektor Unmu Jember, juga menjadi relawan penelitian saya. Saya termasuk itu Pak, peneliti. Karena 78 kilogram. Ya. Waktu itu belum rektor. Ya. Baik, saya jawab. Alhamdulillah, jadi sesuai dengan visi misi Unmu Jember yang bernafaskan Islami begitu. Di bekam ini moga-moga nanti bisa menjadi prodi baru, baik mungkin berupa batra atau sekarang istilahnya hatra, penyehat tradisional, atau mungkin bisa bernama pengobatan Islami atau apa saja. Yang penting ada ruang, ada kesempatan untuk mengembangkan warisan dari leluhur, warisan dari tradisional, dari budaya, dari agama, yang ini saya kira bisa membantu dokter di dalam menangani kasus-kasus, terutama di sini yang sindrom metabolik. Pertanyaan untuk yang infeksi, ini Pak Hanafi, kebetulan penelitian saya ini tentang metabolik, Pak, gangguan metabolik. Jadi berkolesterol ini gangguan metabolik, kalau infeksi ini beda. Tetapi dari penelitian-penelitian saya terdahulu, ternyata bekam ini juga menstimulasi meningkatnya CD8 dan NK cell. Jadi saya pernah meneliti di laboratorium Universitas Brawijaya, ternyata bekam juga meningkatkan NK cell, natural killer cell, dan sel T CD8. Yang ini saya kira bisa dimaknai bahwa bekam ini bisa meningkatkan imunitas, baik sebagai pencegahan maupun bisa sebagai terapi. Kalau untuk mencegah stroke, saya kira ini relevan dengan penelitian hari ini. Jadi penanganan pada pasien hiperkolesterol ini pada dasarnya adalah mencegah terjadinya oksidasi pada kolesterol LDL.
mencegah terjadinya LDL off. Karena kalau terjadi LDL oksidasi, maka akan terjadi aterosklerosis, dan itu bisa berakibat pada terjadinya stroke. Saya kira terapi bekam ini yang bisa menurunkan kolesterol pada pasien berkolesterolemia, bisa mencegah dan stroke itu secara tidak langsung. Kemudian saya kira itu untuk prodi. Saya kira Bapak Rektor nanti bisa memberikan arahan-arahan, karena untuk daerah Jawa Timur hanya UNER kayaknya yang memiliki fakultas vokasional, diantaranya baterai. Untuk yang lain, sepertinya universitas belum ada yang memiliki prodi baterai. Dari Unisula, dari Unimus pernah mengirimkan utusan ke sini, ke UNER, untuk mempelajari bagaimana prodi baterai. Kebetulan saya kenal dengan beliau, jadi sempat tanya-tanya menemui siapa. Jadi saya pikir UNER sangat beruntung memiliki prodi baterai ini. Dan ada teman dari Unsri, masih S2, kemudian tanya ke saya, di UNER itu aneh-aneh ya judulnya, disertasinya, apa memang boleh? Setahu saya, judul apa saja boleh, asalkan kan bisa dijelaskan bagaimana ilmiahnya. Wah, saya tertarik untuk S3-nya di sana. Saya pikir ini suatu peluang, bagaimana dulu sebutkan bahwa UNER itu adalah universitas riset. Saya kira begitu, Dr. Hanafi. Terima kasih, Alfi. Semoga ke depan bisa dikembangkan sehingga lebih maju lagi. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Hanafi. Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya bagi memberikan info tambahan aja. Dulu di FK UNER ini ada prodi untuk di 3 itu di bawah FK UNER, di baterai. Dan pengembangan baterai ini juga dilakukan di Rumah Sakit Sutomo. Dan ada poli baterai di Rumah Sakit Sutomo itu ada juga baterai. Memang dan BKM sekarang sudah masuk juga di situ, di baterai sudah masuk di BKM. Dan sekarang prodi baterai ini diharuskan diambil oleh universitas juga di Fakultas Kedokteran dan di universitas Fakultas Vokasi. Jadi banyak ada baterai, ada masuk rea medis, kemudian radiologi dan sebagainya. Jadi banyak situ diambil oleh Fakultas Vokasi. Ya, bukan dulu ada di FK. Ini bisa juga dikembangkan di Universitas Muhammadiyah. Jember saya kira. Pak Rektor. Ya, kita teruskan dengan penyangga ke-6, yaitu Dr. Haji Muhammad Adib. Dr. Andes, silakan Bu. Terima kasih. Yang kami hormati, kami muliakan pimpinan sidang Bapak Profesor Supayung juga Dekan Profesor Universitas Erlangga. Yang kami hormati promotor dan co-promotor ini Prof. Teddy, co-promotornya adalah Asosiat Profesor Dr. Bambang. Yang hadir di sini Prof. Suartati. Lalu juga para penyangga yang online ada di rumah, ada Prof. Kristina tadi sudah menyampaikan, Prof. Salam, Prof. Ahmad Yusuf, dan yang lainnya, Prof. Asosiat Profesor Nanto dan Asosiat Profesor Dr. Ali. Saudara Promovendus yang kami hormati, perkenankan saya mengantarkan ada 2 hal. Pertama adalah terima kasih undangan penyangganya, dan syukur saya hadir dalam keadaan sehat, mudah-mudahan semakin afiat dan bermanfaat. Terus berdoa kepada penyakit semuanya di era pandemi wabah ini segera berlalu dan panjang kita semuanya semakin sehat, afiat dan bermanfaat. Yang kedua, perkenalkan saya menyampaikan selamat kepada Promovendus Saudara Wahyudi Widodo yang sudah menyelami ilmu di Universitas Erlangga Fakultas Kedokteran selama 7 tahun. Ilmu semakin mendalam ini. Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Nah, 7 tahun ini ibaratnya dalam 14 semester itu ibaratnya petani nanam buah itu buahnya sudah matang, tinggal ngunduh dondot saja ini. Masak di pohon ini. Masak di pohon ini.
Ya, lalu juga sekaligus ini adalah selamat Idul Fitri, ini suasana Idul Fitri. Hari ini hari Kamis ini adalah hari yang ke-12 di bulan Syawal karena masih Syawalan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal kali dikabulkan doa dari penyakit dengan kesehatan ini. Maksud doanya adalah ujian hari ini adalah bagian dari hadiah ini masa Syawal. Syawal itu adalah peningkatan. S3-nya itu meningkat, insya Allah akan segera selesai. Amin. Ini hadiah Syawal. Bermanfaat ilmunya juga. Amin. Amin. Ya, itu lalu pimpinan sidang tadi meminta kepada kami untuk menyampaikan poin satu saja tentang Satu aja. Ya. alur pikir ilmiah. Saya fokus ke sana saja. Ya. Karena ini bagian dari sesuatu yang penting, yang signifikan. Ya, signifikan. Nah, saya membaca naskah disertasi ini setebal 110-an halaman, lalu saya baca di halaman 79, itu tentang temuan baru di sana. Nah, temuan baru ini ada 5 poin di sana. Temuan baru ini antara adalah ada yang tidak signifikan, ada yang tidak signifikan. Yang tidak signifikan antara adalah disertasi dengan judul relasi sesungguhnya itu terapi bekam basah pada penderita kolesterol ya, kepada penurunan kolesterol itu dilihat dari sisi mekanismenya. Jadi itu ada yang signifikan dan tidak. Nah, di halaman 79, satu halaman saja itu tentang temuan baru. Antara lain adalah terapi bekam basah pada penderita hiperkolesterolemia dapat menurunkan kadar kolesterol LDL melalui penurunan IL-6. Ini tidak signifikan. Saya fokus saja kepada temuan baru ini memang porsinya pada S3 ini, program doktor, strata 3 ini. Nah, yang ingin saya memperoleh penjelasan beberapa kali disebut ilmiah tadi itu. Prof tadi menyebutkan sejumlah penyangga tadi menyebutkan ya. Saya ingin membaca ini bagaimana prosesnya penemuan baru ini. Apa yang disebut dengan baru? Barunya di mana itu? Nah, karena perspektif yang digunakan adalah mekanismenya untuk materi yang dibahas itu adalah terapi bekam basah, sesungguhnya itu barunya ada di mana ini? Saya membaca naskah ini kurang dieksplor, kurang diuraikan secara eksplisit. Materi yang saya bahas adalah starting point-nya itu adalah terapi bekam basah. Studi terdahulu, previous studies ini belum dieksplisitkan di bagian latar belakang masalah ya. Riset background-nya itu kurang dieksplor begitu. Kalau itu dieksplor misalnya, semakin meyakinkan bahwa ini adalah kajian ilmiah, ini adalah stratanya memang 3 ini, S3 ini. Lalu studi tentang terapi bekam basah ini sudah dilakukan siapa saja? Prof. Vendus tadi sudah menyatakan bahwa keterbatasan literatur tadi. Sesungguhnya di dunia ini sudah dilakukan oleh siapa saja sesungguhnya akan pas dieksplor di bagian alasan pemilihan judul di sana itu. Jadi starting point-nya itu apa? Lalu posisi berdirinya tadi tentang mekanisme. Nah, karenanya kebaruannya akan kelihatan ini dibandingkan dengan penelitian yang lalu. Penelitian saya ini adalah belum dilakukan studi tentang mekanisme itu misalnya, atau mereka melakukan mekanisme itu perspektifnya adalah terbatas pada bla bla bla. Maka saya di sini adalah baru. Maka akan kelihatan di sana. Karenanya pertanyaan saya yang pertama adalah previous studies-nya ini menjadi sangat penting sebagai alasan meyakinkan tadi. Promotor bilang supaya memberikan kepastian akademis. Lalu kebaruan saya di sini loh, kebaruan saya juga teoritik. Karenanya studi S3 ini dibandingkan S2 dan S1 tadi sudah disebutkan, S2 itu adalah sesungguhnya kritik kepada teori. Teori yang baru apa di sini?
teori itu adalah karena kritik tesis saya ada di sini. Nah, kalau S1 itu adalah menggunakan teori untuk mendeskripsikan. Nah, S3 ini adalah mendekonstruksi dan merekonstruksi teori itu. Nah, karenanya ini akan pas jika itu dieksplor di riset background-nya itu. Jadi, alasan penulisan judul, alasan MB tadi disampaikan, logisnya, rasional, previous studies-nya. Karena itu pertanyaan saya adalah di temuan barunya itu, barunya ada di mana? Proses menemukannya itu dasar akademiknya apa? Itu pertanyaan saya. Karena panjang mungkin satu saja, Bro. Ya, pimpinan sidang satu saja. Terima kasih. Dr. Muhammad Adib, dosen filsafat. Alhamdulillah ini adalah masukan yang sangat baik. Jadi untuk kalau bicara tentang temuan baru, sebaiknya ada kajian tentang penelitian terdahulu yang terkait. Jadi ini celah yang baru. Baik, akan saya sebutkan beberapa penelitian. Sudah saya lakukan preview study. Umumnya penelitian bekam bersifat bivariat, bekam terhadap ini begini. Tetapi di antara bekam-bekam itu saya temukan ada 5 yang sangat baik. Yang pertama dan kedua dari FK UNER, yaitu dari Dr. Imam Subadi. Beliau menemukan bahwa jalur terapi bekam basah terdapat pengaruh antara integrin 2, HSP 70, TLR4, NFK beta, P65, beta endorfin, dan reseptor opioid. Jadi ini tentang nyeri. Kemudian dari Dr. Hani, spesialis saraf, bekam basah menurunkan nyeri melalui peningkatan reseptor opioid U, peningkatan reseptor GABA A, kemudian penurunan reseptor P2X3, peningkatan GLT1, dan peningkatan PNR1. Sulaiman Murad Tagil tahun 2014, ini mendekati juga. The wet cupping remove oxidant and decrease oxidative stress. Jadi di sini bekam itu menurunkan radikal bebas dan menurunkan risiko stres oksidatif. Hampir sama dengan El Sayed, Mahmud AS, kemudian Nabu 2013, Medical and Scientific Base of Wet Cupping Therapy in Lack of Modern Medicine and Prophetic Medicine. Di sini menjelaskan tentang bekam itu mengeluarkan sampah metabolisme yang oleh beliau disebutkan sebagai CPS, Causative Pathological Substances. Yang dimaksud dengan CPS ini adalah kolesterol, purin, glukosa, sel-sel radang, sel eritrosit yang cacat, yang berumur lebih dari 120 hari. Ini yang tidak berfungsi dan bisa mengganggu di dalam sirkulasi. Ini yang harus dikeluarkan. Kemudian untuk yang kelima dari penelitian Tri Lestari, kepatuhan praktisi terapi tradisional bekam terhadap standar prosedur operasional. Dari kelima ini, tidak ada yang meneliti tentang mekanisme kolesterol. Ada agak mendekati dari Sulaiman Murad Tagil dan El Sayed tadi, dia menyebutkannya sebagai sampah metabolisme. Dan ini bersifat umum. Sampah metabolisme bersifat umum. Tidak menyebutkan sebagai kolesterol LDL. Jadi saya berani mengklaim bahwa apa yang saya lakukan ini belum pernah ada di dunia perbekaman. Di dunia riset tentang yang menggunakan bekam sebagai perlakuan, belum pernah ada
yang menjelaskan tentang mekanisme penurunan kolesterol melalui bekam. Itu yang pertama, Dr. Adi. Kemudian yang kedua, saya menemukan mekanisme penurunan kolesterol ini adalah melalui jalur inflamasi. Karena kita ketahui inflamasi itu biasanya dikaitkan dengan makrofag memfagosit mencaplok mikroorganisme. Tetapi dalam penelitian saya ini dan dari referensi-referensi yang saya baca, makrofag memfagosit kolesterol LDL. Artinya kalau pasien-pasien berkolesterol ini dilakukan pembekaman dengan banyak titik, dengan perlakuan yang sering, maka akan banyak melakukan perlukaan, dan ini akan direspon tubuh dengan defense mekanisme, dengan meningkatkan sel imun, dan sel imun ini mulai dari yang tahap awal itu monosit, kemudian akan berubah menjadi makrofag. Makrofag ini akan melakukan aktivitas memfagosit sel-sel kolesterol. Dan kemudian akan diserahkan kepada HDL, dan HDL kemudian akan menjadi gemuk karena membawa sekian banyak kolesterol LDL, lalu dibawa kepada liver, oleh liver kemudian diekskresi menjadi garam empedu. Semakin banyak makrofag atau sel radang, semakin banyak HDL yang bersifat sebagai protektor ini, maka kadar kolesterol di dalam tubuh akan terjaga. Dan ini akan mencegah, ini yang saya kira yang penting, ini akan mencegah terjadinya oksidasi kolesterol LDL. Jadi kolesterol itu kalau banyak, dia akan mengalami stres oksidatif, kemudian akan mengalami oksidasi. Nah, kalau sudah mengalami oksidasi, kemudian akan terjadi foam cell atau sel busa, yang itu akan menjadi pemicu terjadinya aterosklerosis, kerusakan pada endotel pembuluh darah. Kemudian temuan yang alasan yang ketiga, variabel-variabel yang saya gunakan mulai dari IL6, atau kalau dari awal yang tidak saya teliti tapi sudah established, yaitu dari HIF1, ini saya mengacu pada penelitiannya Prof. Teddy, kemudian ke IL6 yang bersifat proinflamasi dan antiinflamasi, lalu ke monosit, jadi monositosis, terjadi diferensiasi menjadi makrofag, dalam hal ini MCP1, kemudian ke HDL, dan dari sini terjadi penurunan kolesterol LDL di dalam serum. Saya kira itu. Dr. Adi. Terima kasih pimpinan sidang. Masa buahnya memang terbukti segar gitu, buahnya sejauh itu. Saya sangat puas memberi jawaban dari Promovendus, Wahyu Widjaja. Terima kasih. Terima kasih. Nanti, terima kasih. Kita teruskan dengan Dr. Ari Utariani, Dr. Anestesi Konsultan. Silakan, Dr. Ariani. Ari Utariani. Dr. Ari. Iya. Belum buka suaranya? Belum di unmute. Unmute itu masih di... Masih ada. Belum ada suaranya, Dr. Ari. Yang saya buka. Cukup, sudah? Dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan sidang, Prof. Oyo, kemudian pada promotor maupun kopromotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pada para guru besar dan para penyangga yang online maupun yang offline. Terutama pada Prof. Vendus, saya mengucapkan selamat ya, sama dengan Prof. Teddy. Saya respect dan memberikan apresiasi bagaimana sehingga saya tertarik untuk ikut sebagai penyangga, karena di sini dalam masalah-masalah yang memang umum di masyarakat, kemudian ada alternatif lain untuk dilakukan terapi ini. Nah,
tadi dari awal sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang juga sebenarnya hampir sama pertanyaan saya mengenai hal-hal terutama adalah mekanisme tadi yang baru ditanyakan bagaimana terapi bekam dan obat ini signifikan untuk menurunkan. Tapi itu tidak saya tanyakan kembali. Saya hanya menanyakan yang paling mudah. Kalau ada pasien yang datang ke Pak Wahyudi, kemudian namun dia sudah berobat, ya, makan obat, tapi sulit sekali untuk turun kolesterolnya. Dan datang meminta hanya dilakukan terapi bekam. Bagaimana sarannya Pak Wahyudi kepada orang ini sebagai seorang Pak Wahyudi sebagai seorang ilmuwan dalam menghadapi pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah diterapi dengan obat-obatan. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa ini juga berhubungan dengan masyarakat akan menanyakan apa sih kontraindikasi yang absolut atau relatif. Karena biasanya pada seorang yang dengan hiperkolesteremia ini diikuti dengan penyakit-penyakit yang lain. Hanya itu aja. Makasih. Terima kasih, Dr. Ari Utariani. Terima kasih, Dr. Ari sudah menjadi penyangga. Untuk bekam, bagaimana ada pasien datang dengan keluhan hiperkolesterol, tidak sembuh-sembuh dengan obat. Lalu apa yang saya sampaikan kepada pasien tersebut? Begitu, Dok. Ya, yang ingin minta hanya dibekam. Hanya minta dibekam. Jadi SOP pada perkumpulan bekam itu dilakukan pengkajian secara holistik, tidak hanya fisiknya saja, kadar kolesterol, kemudian tensinya, tetapi juga secara holistik, psikis dan spiritualnya perlu kita kaji. Saya sering menggunakan istilah edukasi spiritual. Jadi kalau kami melakukan pengkajian kepada pasien, pertanyaan awal itu bagaimana ibadahnya. Mungkin ada masalah-masalah spiritual, mungkin ada masalah-masalah psikis. Bagaimana kita ketahui pada perkuliahan metabolisme lemak, 80% itu adalah dari endogen, sedangkan yang dari luar eksogen hanya berpengaruh sekitar 20%. Jadi menurut saya, pasien perlu kita lakukan edukasi spiritual. Mungkin ada masalah yang belum tuntas, mungkin ada konflik intern yang belum terselesaikan, terutama pada pola makan. Hampir semua pasien tidak bisa berpisah dengan kerupuk. Jadi saya sudah pengalaman membekam sebanyak sekitar 6.000 pasien. Jadi sekarang saya kalau edukasi ke pasien, saya langsung menebak aja. Pak, maaf Pak, kayaknya jenengan ini akan susah sembuh kalau Bapak ini masih lebih mencintai kerupuk daripada kesehatannya. Ini dari pasien kemudian langsung mengenal. Jadi Dokter Ari, yang pertama saya tetap sarankan untuk mengkonsumsi obat untuk ke dokter. Kemudian untuk bekam, ini selain diniati sebagai ibadah, juga berharap dari pembekaman ini bisa membantu mengeluarkan sampah-sampah metabolisme. Mungkin yang selama ini ada yang belum tuntas pada regimen pengobatannya, misalnya dia tetap mengkonsumsi obat tetapi tidak meninggalkan makanan-makanan yang kolesterol. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Ini istilah yang sering dipakai oleh teman-teman pembekam. Dari buku-buku bekam yang saya baca, sering menggunakan apa kontraindikasi
absolut dan relatif. Jadi kalau pada kelompok intern, saya kalau memberikan pelatihan, pesertanya tenaga kesehatan, maka saya jelaskan apa adanya, bekam itu begini, pada dasarnya tidak ada